Bab 1566-1570. Bab 1566, Tantangan. Klan Yao berspesialisasi dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meskipun klan Yao akan merasa bangga di hati mereka ketika berhadapan dengan para alkemis dari dataran tengah, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tetapi sangat mudah bagi mereka yang ada di klan Yao untuk mempelajari cara memurnikan pil obat. Selain itu, klan tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao tidak memiliki sejumlah besar alkemis dengan keterampilan yang setara dengan Grandmaster alkemis yang cukup terkenal di dataran tengah, tetapi, AB, tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa dalam klan mereka, salah satu. Karena mereka memiliki modal seperti itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lainnya. Tentu saja, ini hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkat alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di atas semua alkemis. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka untuk dengan mudah mempelajari keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin untuk mengandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Terkadang, bakat seperti itu bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai level puncak. Ini mungkin bisa dianggap sebagai sedikit kerugian dari kekuatan garis keturunan. Semua alkemis dibagi dari tier 1 ke tier 9. Tier 1 adalah level terendah sedangkan tier 9 adalah yang tertinggi. Guru alkemis tingkat 9 itu dibagi lagi menjadi 3 tingkat, guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Xiao Yan saat ini telah mencapai tingkat guru pil harta karun setelah menyempurnakan pil harta karun tingkat 9 saat itu. Tentu saja, ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada level ini, sebuah faksi tidak bisa lagi membantunya memverifikasi tiernya karena tiernya sudah berada di puncak dunia alkemis. Guru pil misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Hampir tidak ada dari mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang menjadi guru pil emas, jadi tidak ada yang bisa memperbaiki pil emas tingkat 9. Di atas guru pil emas adalah kelas di yang legendaris. Dia adalah yang tertinggi dan tidak ada yang bisa mengunggulinya. Bagi sebagian besar dari mereka yang hadir, bagian pertama dari upacara pengobatan sangat menghibur untuk ditonton. Generasi muda dari klan Yao memang memiliki bakat yang akan membuat seorang alkemis iri. Mereka yang telah naik ke panggung adalah alkemis tingkat 6 atau bahkan lebih tinggi. Banyak kuali naik, memberikan alun-alun penampilan yang sangat spektakuler. Tentu saja, dari sudut pandang orang-orang seperti Xiao Yan, penyempurnaan pil tingkat ini seperti sekelompok orang dewasa yang menonton beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka amati. Oleh karena itu, mereka hanya menutup mata dan memulihkan diri sementara ada kegemparan atas munculnya banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara pengobatan berlangsung selama beberapa hari. Baru kemudian itu berakhir. Untungnya, mereka yang hadir bukanlah individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggeser tubuh mereka selama beberapa hari ini. Kelopak mata Xiao Yan perlahan terbuka tepat sebelum bagian pertama dari upacara pengobatan berakhir. Dia melirik individu-individu muda dari klan Yao dan sedikit mengangguk. Setelah beberapa hari pengamatan, dia telah melihat betapa kuatnya klan Yao. Banyak anak muda mereka memiliki bakat yang sangat hebat. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kursi di dunia alkemis di masa depan. Selain itu, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, klan Yao akan terus makmur. Tentu saja, secara alami ada batasan untuk ini. Jika klan Yao tidak menghasilkan dou di elit mengikuti aliran waktu, kekuatan garis keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti klan Xiao. Pada saat itu, klan Yao kemungkinan tidak akan berbeda dengan klan biasa. Meskipun saat itu akan datang, itu masih di masa depan yang jauh. Memikirkan hal-hal seperti itu sekarang akan mengkhawatirkan tanpa alasan. Saat mengamati acara selama beberapa hari terakhir, Xiao Yan juga melihat beberapa tokoh yang dikenalnya. Bahwa Yao Xingji, yang telah memberi Xiao Yan undangan untuk upacara pengobatan, telah ditemukan oleh Xiao Yan. Saat ini, keterampilan alkemis Yao Xingji telah berkembang setelah beberapa tahun terakhir pelatihan. Dia telah masuk ke 5 besar selama upacara pengobatan ini, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Posisi juara itu telah diperoleh oleh pria bernama Yao Tian,
yang pernah ditemui Xiao Yan di luar alam api iblis saat itu. Dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Pil obat yang telah disempurnakannya sebenarnya telah menarik pil lightning 9 warna, yang melampaui semua orang. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Yao tersenyum saat melihat warna. Namun, ketika mata mereka secara tidak sengaja mendarat di Xiao Yan, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup di samping Yao Lao, senyum di wajah mereka akan segera menghilang sebelum berubah menjadi melankolis. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xiao Yan sudah mampu memperbaiki pil obat tingkat 9. Pil lightning yang dia tarik adalah Black Demon Lightning. Pil lightning 9 warna Yao Tian memucat dibandingkan dengan dia. Suasana stadion ini tidak sepi setelah kompetisi antar generasi muda klan Yao selesai. Sebaliknya, itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak mata mendidih itu melompati stadion dan akhirnya mendarat di kursi batu itu. Mereka mengerti bahwa acara utama dari upacara pengobatan adalah orang-orang penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Haha, akhirnya akan dimulai. Yao Lao perlahan membuka matanya saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiao Yan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir batu giok. Setelah mengamati berbagai hal selama beberapa hari, dia tanpa sadar merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan besar adalah Hun Huzi, Patua Sennong, dan Penatua Wan Huo. Ketiga individu ini semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan aku sangat kurang dibandingkan dengan mereka, kata Yao Lao. Yao Dan tidak berpartisipasi. Xiao Yan melirik Yao Dan di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, dia secara alami harus mengenakan kebanggaan yang sesuai dengan gelarnya. Yao Lao tertawa. Dia segera berbicara dengan serius, namun, keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan-klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan tertawa. Dia secara alami mengerti maksud Yao Lao. Selain itu, terlepas dari betapa sombongnya dia tidak akan sembarangan meremehkan ahli menakutkan yang kekuatannya telah mencapai bintang 7 Douseng. Sementara Xiao Yan dan Yao Lao mengobrol dengan lembut, Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir berkumpul padanya. Haha, makanan pembukanya sudah habis. Akhirnya tiba saatnya acara inti. Diri tua ini mengerti apa yang dipikirkan semua orang. Yao Dan tersenyum tipis dan melanjutkan ketika semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang bertanding dalam medicinal ceremony ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang 4 individu ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top benua. Saya pikir tidak ada yang akan keberatan dengan pemenang yang mengambil gelar itu. Kalian berempat, silakan naik ke atas panggung. Haha. Kepala klan Yao Dan benar-benar berterus terang. Saya telah lama mendengar bahwa upacara pengobatan adalah pertemuan alkemis teratas di seluruh benua Doki. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang. Klan Hun saya sedikit tertarik dengan gelar ini sebagai alkemis top benua. Karena itu, saya ingin datang ke sini dan mengambilnya. Sosok Hun Huzi memimpin saat dia muncul di udara setelah suara Yao Dan terdengar. Tawanya yang tenang memprovokasi. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat-obatan. Mungkin lebih baik gelar ini tetap berada di klan Yao. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Tubuhnya berkelebat dan muncul di udara. Dia tidak menyerah saat menghadapi Hun Huzi. Sorak-sorai muncul dari sekitarnya saat Penatua Wan Huo muncul. Ini adalah tanah kelahiran klan Yao. Secara alami, mereka tidak ingin melihat seseorang dari klan Hun merebut gelar agung yang luar biasa ini. Meskipun diri tua ini tidak terlalu tertarik pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar alkemis top di benua itu mendarat padamu adalah penghinaan besar bagi para alkemis dari generasiku. Patua Sennong melangkah ke udara. Tongkat jalan yang dibentuk oleh rumput obat bergetar di tangannya, menyebabkan botol giok bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jernih. Dia melayang di udara. Nada suaranya tenang, tetapi jelas bahwa dia sangat tidak menyukai Hun Huzi. Bagaimanapun, klan Hun memiliki reputasi yang sangat buruk di antara para alkemis. Penatua Wan Huo, Hun Huzi, Patua Sennong,
ketiganya jelas merupakan raksasa dalam dunia alkemis saat ini. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang menarik selama pertarungan ini. Stadion segera berubah menjadi gempar ketika semua orang melihat tiga individu di langit. Pasangan mata alkemis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Level yang telah dicapai oleh tiga orang di atas mereka adalah sesuatu yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Hun Huzi melirik Elder Wan Huo dan Elder Shen Nong sebelum tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sikap seorang guru ditampilkan tanpa keraguan. Jika seseorang tidak membahas karakter, pencapaian Hun Huzi dalam hal keterampilan alkemis memang sesuatu yang orang lain akan lihat. Tiga dari mereka sudah muncul. Siapa orang terakhir? Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas tiga sosok itu, tetapi mereka dengan cepat meluncur pergi. Setelah itu, mereka berhenti pada seorang pemuda berpakaian hitam di kursi batu. Xiao Yan tersenyum saat dia berdiri di depan banyak pasang mata itu. Tubuhnya bergetar saat bayangan muncul. Tubuhnya juga muncul di langit saat tawa yang jelas menyebar. Saya sudah lama mendengar bahwa sesepuh Hun Huzi telah mencuri keterampilan dari Piltover. Sekarang Piltover juga merupakan anggota dari Sky Mansion. Menjadi seseorang dari Sky Mansion, Xiao Yan ingin mewakili Piltover dalam menantang penatua Hun Huzi. Silakan coba yang terbaik untuk memberi saya pelajaran. Petik 2. Bab 1567, Api Roh Kehidupan. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa jelas Xiao Yan. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya aliansi Mansion Langit dan klan Hun memang saling membenci. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk campur tangan. Xiao Yan membelai dagu AB-nya. Senyum di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya dengan jelas tidak membuat Hun Huzi berwajah apapun. Lidah setajam silet, jika ini tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi tertawa samar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun karena kata-kata Xiao Yan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar melonjak di dalamnya. Haha, kalau begitu, aku agak penasaran, Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan gelombang lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam besar setinggi 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap aneh yang samar-samar dipancarkan dari kuali api. Api pemakan nihiliti. Xiao Yan, Penatua Wan Huo, dan Patua Shen Long tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam saat mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Patua Shen Long mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu tetua di dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi di dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flame saya sangat membutuhkan selera mereka. Hun Huzi tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan dua lainnya dan tertawa. Itu hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame, namun kamu benar-benar bertindak begitu mendominasi. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame di dalam Hun Huzi memberinya jauh lebih kuat daripada kepala Hall of Souls, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari api melahap yang sebenarnya. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga merupakan benih api. Hun Huzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada bicara Xiao Yan. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengidentifikasi api secepat ini. Namun, dia langsung tertawa. Xiao Yan mampu mengenali Nihility Devouring Flame miliknya, tapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame miliknya bukanlah benih api biasa. Nihility Devouring Flame sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang bahkan menyadari bahwa api benih dari Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke dalam tingkat yang berbeda. Di antara banyak api benih biasa ada dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih surga dan bumi. Api pemakan Nihility di tangannya adalah api benih bumi. Apa yang disebut api benih bumi ini dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari api pemakan Nihility dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Seed Flame biasa di tangan kepala Hall of Souls.
Meskipun api benih seperti itu relatif kuat, jika induk api itu rusak, banyak api benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi esensi yang akan berkumpul di tubuh utama. Hal seperti itu dianggap rahasia. Bahkan Yao Lao dan Xiao Yan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Huzi sebagai api benih. Mereka tidak dapat mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari benih api benih bumi, tetapi bahkan jika mereka mengenalinya, ekspresi Xiao Yan tidak akan pucat. Api teratai iblis pemurni di dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak api surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini hanya menjadi Seed Flame. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya turun, Xiao Yan mungkin tidak akan takut. Apakah Anda dapat menelan api surgawi kami akan tergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Penatua Wan Huo dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul darinya. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa itu bukan angin kencang, melainkan api misterius. 9 api angin tenang. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh Penatua Wan Huo. Itu bukan pertama kalinya dia melihat api angin 9 tenang ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari kelihatannya, sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Haha, Pak Tua Wan Huo, kamu menjadi lebih mahir dalam menggunakan 9 api angin tenang ini. Pak Tua Sen Nong tertawa terbahak-bahak setelah melihat Penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat jalan rumput obat di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus tampil. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tongkat bahan obat di tangannya menyala sendiri tanpa adanya nyala api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, itu membengkak dengan angin. Lapisan demi lapisan kabut naik dari api seperti cairan hijau. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan tumbuh sementara kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya. Life Spirit Flame menduduki peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan penghancur meskipun bentuknya banyak. Namun, api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekuatan hidup. Ada desas-desus bahwa ketika api surgawi seperti itu digunakan, benih bahan obat apapun di dalamnya akan tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi seperti itu. Selama seseorang memiliki benih yang cukup, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkan. Dengan demikian, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang ajaib yang terkenal karena umur panjang mereka. Tetapi satu-satunya kelemahan adalah api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiao Yan juga telah mendengar tentang api roh kehidupan ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang kaya dan menggoda itu menyebabkan seseorang merasa santai dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap tajam ke Life Spirit Flame di tangan Pak Tua Senlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang dapat memperoleh nyala kehidupan ini, seseorang akan dapat memperpanjang hidupnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah api roh kehidupan. Pak Tua Senlong, Anda cukup beruntung. Ekspresi Penatua Wan Huo juga sedikit iri saat dia berkata sambil tersenyum. Ketika api roh kehidupan ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, ia diam-diam berakar di tanah. Kadang-kadang, tidak mungkin untuk mengidentifikasinya bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat menemukannya di dalam tanah. Haha, aku hanya beruntung dan tiba-tiba menemukannya saat aku sedang mencari bahan obat.
Pak Tua Senong membelai janggutnya dan tersenyum saat dia menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiao Yan telah menaklukkan api teratai iblis pemurni yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar. Mata Pak Tua Senong tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari jarak yang cukup dekat. Haha, aku hanya beruntung seperti Penatua. Xiao Yan tersenyum. Cahaya api muncul di bahunya. I kecil muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Little Yi. Ini, roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda saat melihat Little Yi di bahu Xiao Yan. Mata mereka menjadi sedikit serius. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Little Yi. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi kepada seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang hampir sempurna. Tingkat itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat pembentukan roh api surgawi. Klan Hunku telah menargetkan api teratai iblis pemurni selama bertahun-tahun, tetapi secara tak terduga akhirnya mendarat di tanganmu, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kami. Mata Hun Huzi berkedip sementara rasa dingin melonjak di dalamnya. Teman muda Xiao Yan benar-benar diberkati. Saat itu, diri tua ini pernah mencoba untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni. Namun, aku hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Senong membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai iblis yang memurnikan. Jika dia tidak memiliki sisa jiwa Purifying Demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Seng Nong adalah seorang alkemis yang luar biasa, seseorang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni. Jika kalian berempat telah bersiap, tolong buka kuali kalian dan sempurnakan pil kalian. Yao Dan di ruang pemimpin Sid menarik tatapan irinya dari Little Yi saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiao Yan samar-samar tertawa setelah mendengar perintah. I kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak karena angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga yang rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik. Bab 1568, Kontes Alkimia. 3 orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiao Yan meluas. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Sementara dia mulai memurnikan pil obat, Penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan api angin. 9 tenang untuk membentuk kuali api. Pada level mereka, mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Pak Tua Senlong. Lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di dalam lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji bahan obat yang mengandung aroma aneh dengan cepat tersebar. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh dalam nyala api yang membara. Pak Tua Senlong tersenyum ketika dia melihat bahan obat yang berkembang pesat. Dia menjentikkan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat menggumpal menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Sebuah kekuatan hidup yang kaya merembes keluar itu. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes diam-diam menetes.
Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di dalam lautan api hijau. Memang layak menjadi api roh kehidupan. Xiao Yan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat pemandangan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, api roh kehidupan ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek ilahi di tangan Piltover atau klan Yao. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan pengguna, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Kelelahan ini tidak layak disebut dibandingkan dengan jangka waktu yang begitu lama. Xiao Yan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia melihat kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat sangat menakutkan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak terdiam. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil Lightning Yaotian 9 warna telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergi. Bahu Xiao Yan bergetar setelah memanggil bahan obat. I kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, retakan terbentuk di kuali api. Kekuatan hisap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama. Bahkan wajah para sesepuh dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang dibutuhkan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama-sama? Yao Lao di kursi VIP hanya menyeringai saat melihat Xiao Yan. Dia relatif percaya diri pada Xiao Yan karena keterampilan Xiao Yan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Dia seusia kita, namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan penatua Wan Huo. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama, tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat saat mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal dari upacara pengobatan, menunjukkan ekspresi suram. Meskipun dia sangat tidak puas di hatinya, kesenjangan yang sangat besar antara Xiao Yan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang telah disayangi oleh semua orang, juga memperhatikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia melihat seseorang yang mirip dengan usianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para tetua dunia alkemis seperti Elder Wan Huo. Pencapaian seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seorang jenius yang diberkati seperti dia di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu AB, saat itu, kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamarnya di sampingnya. Di tempat itu ada orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiao Yan undangan ke upacara pengobatan, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah seorang douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan, tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan yang tidak diketahui dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan membual kekuatan yang sama. Jika keduanya terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada jarak yang begitu jauh di antara mereka berdua ketika mereka bertemu berikutnya? Kekuatan spiritualnya sudah berada pada level yang sama dengan penatua Wan Huo, keadaan surgawi yang sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap sosok di langit. Kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak dia lahir. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam jiwa, di state, yang legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah darinya dalam hal kekuatan spiritual. Xiao Yan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang mengunggulinya dalam hal kekuatan spiritual.
Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api sebelum Xiao Yan duduk. Karena memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih santai daripada yang lain. Dengan Little Yi membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Api merah muda yang ganas melilit kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Klaster api ini membungkus cairan dan bubuk obat yang berbeda. Semuanya adalah bahan obat yang diperlukan yang disempurnakan sampai sangat murni. 3 lainnya di langit juga menyempurnakan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api mengambang di sekitar kuali api Xiao Yan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiao Yan dalam hal efektivitas penyempurnaan mereka, mereka tetaplah guru. Memurnikan bahan obat adalah tugas dasar. Itu jelas bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode penyempurnaan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiao Yan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api telah bergetar sampai mengeluarkan suara mendengung. Segera setelah Xiao Yan benar-benar menyempurnakan bahan obat, Hun Huzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia haluskan ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintahku." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar tiba-tiba menyapu langit. Energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, itu dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Melahap yang mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik, yang dengan gila-gilaan melolong di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura pemurnian pil yang mengerikan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka belum pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alami ketika memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis, mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Mengumpulkan energi alami untuk memurnikan pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiao Yan dan 2 lainnya. Penatua Wan Huo merajut alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, "Energi alami, kumpulkan." Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar tangisan Penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Petik 2. Haha, karena kalian berdua telah bertindak dengan cara yang begitu besar, diri yang lebih tua ini secara alami tidak boleh ketinggalan. Penatua Shen Nong tertawa ketika melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung diseret ke dalam kuali api di depannya. Karena kalian bertiga dalam suasana hati seperti itu, Xiao Yan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat melihat energi alam diseret dengan cara yang kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan hisap yang menakutkan dipancarkan dari kuali apinya yang dengan paksa menyeret energi masuk, tanpa rasa takut menyambar energi alam. Banyak alkemis yang hadir menyaksikan gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut. Mereka berempat sebenarnya sedang menyempurnakan pil misterius tingkat 9 legendaris. Adegan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. Bab 1569, merebut energi. Keempatnya semuanya menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Yao dan menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertempuran 4 individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan orang lain, tapi dia setidaknya memahami Elder Wan Huo dengan baik. Keterampilan alkemis Penatua Wan Huo mungkin cukup hebat,
tetapi peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil misterius tingkat 9 kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam dalam jumlah yang relatif mengerikan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini sangat padat, jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 pil misterius tingkat 9. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari gunung obat ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Selain itu, orang-orang ini memperbaiki 4 dari mereka bersama-sama. Jika begitu mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan jarang terjadi di dunia ini. Yao Dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 individu akan berhasil memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Karenanya, mereka berempat kemungkinan akan gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan mungkin baginya untuk melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Oleh karena itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao Lao juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah memperoleh formula obat pil misterius tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama menara pil sebelum pergi, dia tidak menyangka Xiao Yan akan mengambilnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun pil harta karun tingkat 9 dan pil misterius tingkat 9 hanya perbedaan satu kata, kesenjangan di antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun jarang menemukan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil harta karun tingkat 9 di benua itu bukan tidak mungkin, tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yao Lao belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan memperbaiki pil misterius tingkat 9. Energi di langit yang jauh bersiul dengan gila-gilaan sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara yang lain dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus-menerus dituangkan ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan doki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari dalam menghadapi hisapan habis-habisan dari 4 individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru mundur dengan panik, takut doki di dalam tubuh mereka, yang mereka peroleh setelah banyak kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan terlalu besar. Fenomena yang tidak biasa di langit ini berlanjut selama total 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah dihisap dengan paksa. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia yang menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar, cukup untuk mengejutkan banyak doseng elit. Pernah dicatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama era kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan menjadi mandul karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa pil misterius tingkat 9 akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada beberapa kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Formasi leluhur sebagian karena keberuntungan. Terlebih lagi, pil itu telah menyatu dengan jiwa pemiliknya ketika sudah terbentuk, mengakibatkan leluhur pil tower mengalami transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, leluhur dianggap sebagai keberadaan yang benar-benar unik. Meskipun anggota klan Yao merasakan sakit hati karena ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat turun tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di ladang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Kalau tidak, gunung obat ini akan menjadi tandus setelah kompetisi selesai. Melahap tanpa akhir berlanjut selama total 3 hari. Pada siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api setinggi 4.000 kaki melayang di langit.
Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan samar-samar menyebar dari mereka. Riak-riak itu bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan 3 orang lainnya tampak sangat muram. Jika energinya meledak, mereka setidaknya akan terluka parah jika mereka berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar gunung kedokteran memulihkan kekayaannya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini, pemurnian pil telah gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio dari pil obat di dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap, tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Keadaan surgawi sempurna hanya mengizinkan mereka berempat untuk mengendalikan energi alam dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke di state yang legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritualnya dapat mencapai untuk digunakan sendiri. Ada desas-desus bahwa selama zaman kuno, para ahli pamungkas itu, yang jiwanya telah maju ke negara bagian di yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi dataran tengah dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini menyebabkan seseorang merasa takut. Kelopak mata Xiao Yan dan 3 orang lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrionik yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari sekitarnya, hanya douki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini, Elder Wan Huo tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar, kata-kata Elder Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan perkasa yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi ketiganya segera menjadi suram saat melihat energi mereka tersedot. Mereka tidak menyangka Hun Huzi ini akan seberani ini. Dia telah langsung menargetkan mereka. Patua Sennong dan Penatua Wan Huo berteriak dengan marah. Api roh kehidupan dan api angin 9 tenang segera menyapu dan bertabrakan dengan kejam dengan lubang hitam, tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Patua Sennong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin berperingkat cukup tinggi, tetapi lebih terkenal karena kemampuannya membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Life Spirit Flame untuk menandingi Nihility Devouring Flame. Api angin 9 tenang hanyalah peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk menutupi celah antara itu dan Nihility Devouring Flame. Haha, kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan Nihility Devouring Flame milikku dengan jenis api surgawi ini. Kamu pasti sedang bermimpi. Hun Huzi tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya baru terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiao Yan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu dengan api merah muda. Api pemakan Nihility memiliki kekuatan melahap sementara api teratai iblis pemurni memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api teratai iblis pemurni di tangan Xiao Yan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga merupakan api esensi sejati. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan api benih. Itu mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak dapat bersaing dengan api teratai iblis pemurni yang telah diubah oleh Little Yi. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan menerima energi dalam api surgawi ini.
Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrionik menjadi lebih padat. Bocah ini, ekspresi Hun Huzi tenggelam saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak dapat melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk api benihnya. Setelah menderita kerugian seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Xiao Yan. Meskipun api benih Nihility Devouring Flame-nya sulit untuk ditangani oleh Patua Shen Nong dan Penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan api teratai iblis pemurnian Xiao Yan. Anda tidak akan bisa tetap senang lama-lama. Mata Hun Huzi bersinar saat dia tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam yang memakan energi dari kuali Patua Shen Nong dan Penatua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Segera, kegembiraan melintas di wajah Hun Huzi ketika dia melihatnya mengeras. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba mengalir. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu meringkuk mulutnya dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian mengambil pil embrio di depan mata Hun Huzi yang tertegun sebelum keluar sebagai asap. Kamu mencari kematian. Kesunyian berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Bab 1570, Pil Rain. Perubahan situasi sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrionik yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiao Yan tercengang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Little Yi telah mengambil inisiatifnya sendiri. Yao Dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini. Dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, wajah mereka berkedut. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksakan diri untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiao Yan akan begitu ekstrim. Hun Huzi hanya menyambar sebagian energi mereka. Namun, itu dengan kejam menyerbu ke dalam kuali api pihak lain dan mengambil pil embrionik itu. Kamu pantas mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi sejak dini telah membuat marah para sesepuh dari klan Yao, jadi mereka tertawa dengan nada menyombongkan diri. Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi aneh ini di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan biasa. Yao Lao menegur sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak berhubungan dengan Xiao Yan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecil berdaging itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui gugusan cahaya, seseorang akan samar-samar melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang telah disempurnakan oleh Hun Huzi. Xiao Yan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Suara angin dan guntur meledak tidak jauh. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Little Yi. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu padanya. Pil embrionik yang telah dia sempurnakan setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Little Yi bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah teriakan marah Hun Huzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba keluar dari kuali apinya ke segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan gila-gilaan bergegas menuju Xiao Yan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kamu menyukai energi, diri tua ini akan memberikannya kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam bergegas ke depan. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir seketika. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Patua Shen Nong, kamu benar-benar berani menentangku. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar melukai naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi langsung berubah dingin begitu naga itu diperlambat. Dia melihat Patua Shen Nong di kejauhan dan berteriak dengan suara keras. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama.
Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin melenyapkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Kalau tidak, Anda mempermalukan semua alkemis. Patua Sennong dengan dingin tertawa saat dia menjawab teriakan tajam Hun Husi. Nada suaranya muncul cukup tajam. Mengingat kekuatanmu, apakah Anda muak hidup, orang tua? Saya bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan Anda, namun Anda berani memprovokasi saya. Mata Hun Husi gelap dan dingin. Senyum liar terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam meraung ke langit. Itu membuka mulutnya yang besar ke arah lautan api hijau di bawah. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan ke tubuh Hun Husi tepat saat dia akan menelan lautan api. Nyala api meledak dan benar-benar membuat naga api hitam itu terbang. Wan Huo, apakah klan Yaomu mencoba menjadi musuh dengan klan Hunku? Ekspresi Hun Husi menjadi sangat menakutkan setelah terhalang lagi. Sebuah tatapan melahap melesat ke arah Elder Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara yang padat. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang hanya kamu yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama. Sungguh lelucon. Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mengejek Hun Husi. Baiklah, baiklah, sudut mata Hun Husi berkedut. Dia akhirnya tertawa karena sangat marah. Lengannya terus bergetar karena marah. Api hitam aneh bergoyang-goyang seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Nyala api ini hendak lepas dari matanya ketika Hun Husi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, kamu berpikir untuk menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua. Naga api hitam tiba-tiba bergegas maju setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado yang telah diubah menjadi 9 api angin tenang. Kedua makhluk besar itu dengan liar bergejolak di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan campur tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak dihancurkan oleh hujan yang terbuat dari api. Xiao Yan menyaksikan 3 api surgawi yang agung terlibat dalam pertempuran kacau dari jarak yang sangat jauh. Dia tanpa sadar merasa sedikit terkejut bahwa Patua Sennong dan Penatua Wan Huo akan turun tangan dan membantunya. Tampaknya memang tidak mudah menghadapi Hun Husi. Waktunya tidak banyak. Saya harus terlebih dahulu mengekstrak energi dari pil embrionik ini. Petik 2. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9 terlalu mengejutkan, tetapi jika dia menambahkan pil embrionik Hun Husi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika mereka dicampur secara acak. Namun, Xiao Yan tidak khawatir tentang kekhawatiran seperti itu. Dengan kemampuan pemurnian api teratai iblis pemurnian, apapun yang masuk ke tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi paling murni. Ini termasuk berbagai khasiat obat dalam pil embrionik. Yi kecil, Little Yi, yang memiliki hubungan mental dengan Xiao Yan, menyadari pikiran yang telah melewati pikiran Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrionik. Energi yang besar dan perkasa dengan gila-gilaan melonjak di dalam tubuhnya sebelum dengan cepat membengkak. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap tergantung di langit. Cici. Setelah tubuh Little Yi membengkak, kelompok cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke dalam kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya itu begitu besar dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan, pil embrionik telah selesai disempurnakan. Hun Husi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah menjadi merah darah. Sebuah teriakan marah terdengar. Sosoknya menyerang naga api hitam. Saat tubuhnya masuk, kekuatan naga api langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Hun Husi, yang telah menyerang dengan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara dengan kejam menghantam udara kosong. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa, intens meletus.
Gugusan cahaya di dalam tubuh Little Yi perlahan meredup setelah Xiao Yan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Husi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan telah dituangkan ke dalam kuali api Xiao Yan. Masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrio Hun Husi, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat perlawanan ini. Energi yang dibutuhkan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiao Yan, sifat obat dari pil embrionik saya terganggu oleh Hun Husi. Hari ini, saya akan memberi Anda berkah. Apakah Anda dapat memperbaiki pil misterius tingkat 9 yang telah saya cari sepanjang hidup saya akan tergantung pada keberuntungan Anda. Pak Tua Sennong di kejauhan dengan cepat melihat situasi Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, itu menembak ke arah Little Yi. Terima kasih Penatua Sennong. Xiao Yan bersukacita saat melihat cahaya itu melesat. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Pak Tua Sennong. Aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 dilahirkan selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di sampingnya ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Sennong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrionik ke dalam kuali obatnya ke Xiao Yan di depan tatapan tertegun dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiao Yan melirik Elder Wan Huo lagi. Hatinya telah membentuk kesan yang baik dari anggota klan Yao ini, kesan pertama yang baik dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, dia melemparkan dua pil obat embrionik ke dalam tubuh Little Yi. Mereka segera berubah menjadi dua pilar cahaya besar dan perkasa yang melesat ke kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi mengalir masuk, energi cair yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum mengisi dengan energi cair. Rumble, awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan penghancur, dengan cepat melintasi awan. Deru guntur yang dalam menyebabkan banyak orang mengungkapkan wajah terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang begitu menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat kilat hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis terbalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat menyebar. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dengan kilau berbeda yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka benar-benar mulai berlutut. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius muncul.